Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan beberapa joran turnamen dari Daido, yaitu Daido Sena, Daido Solaris, dan ada juga Daido Phantom sama Daido Sargas. Ini joran turnamen series mungkin ya dari Daido dan bisa dibilang rilisnya cukup serempak kalau di official antara Phantom, Solaris, dan Sena. Sedangkan Sargas ini saya belum lihat kalau untuk di official, tapi di beberapa seller sudah tersedia. Jadi kalau misalkan saya review satu-satu, takutnya kayak ada pengulangan, hanya beda desain aja. Nah, di sini saya rencananya untuk nge-review secara langsung aja keseluruhan. Nanti mungkin ada sedikit perbandingan antara desainnya, terus kalau kita lihat partnya juga nanti kita lihat karena di sini Phantom saya lihat nggak ada tulisan Fuji komponen dan dia harganya paling terjangkau sendirian. Kalau di toko official itu ada di sekitar 295, sedangkan Sena dan Solaris itu ada di 400 ribuan dengan karakter yang berbeda karena saya lihat Solaris dia pakai RHC XTR 280 RHC, jadi dia hollow carbon, sedangkan Sena ada di XTR 280 RSC atau solid carbon. Nah, terus kalau untuk Sargas sendiri, kalau nggak salah ada di beberapa toko harganya sekitar 600-an. Terus saya lihat juga dari ininya Galapung series ya. Nah, dari Sargas ini Galapung series, jadi mungkin ada sedikit perbedaan dan kita akan coba ulik aja perbedaannya antara 4 joran turnamen dari Daido. Yang pertama kita buka dari Phantom dulu. Phantom ini yang paling terjangkau ya bisa dibilang harganya. Dan kalau kita kesampingkan dulu ya, yang Solaris, Sena, terus Sargasnya kita kesampingkan dulu. Kita lihat yang Phantom. Nah, kalau untuk sarungnya sih sama ya, sarung-sarung standar dari Daido. Dan untuk desainnya, Daido Phantom ini cenderung klasik ya, kayak Daido-Daido yang dulu gitu ya. Di bagian gagangnya dia pakai full American style atau full Eva ya. Full Eva atau American style maksudnya. Ada stopper di bagian belakangnya, stopper seperti ini. Bisa kita lepaskan dan kita pasangkan. Lalu untuk aksesorisnya dia pakai winch check di tengah-tengah ya sebelum ke ujung. Dan untuk reel seat dia pakai dari Daido ya. Ini reel seat bawaan dari Daido. Terus untuk penguncinya di depan dan penguncinya ini ada ring besinya ya. Jadi aman, nggak akan terlalu mudah pecah kayak gitu. Lockingnya dia kombinasi antara karbon dan aluminium. Terus di sini juga ada tube karbon, ada desain-desain apa dekal-dekal X-wrapping, logo Daido. Terus di sini dia pakai wrapping tali ya. Untuk di aksesorisnya dia pakai warna hitam oranye sesuai dengan temanya. Nah, Phantom seperti ini dan yang saya lihat juga hanya ada di satu pilihan ukuran yang tersedia untuk dibeli. Sedangkan opsinya sih ada 715, 817 sama 1020. Tapi yang bisa dibelinya hanya di 817. Oke, powernya ada di 12 kg, action medium, XTR 280 RSC untuk blanknya, twist X carbon namun belum menggunakan cincin Fuji. Jadi ini cincin, sorry kesenggol, cincin standar yang masih ada sikunya atau masih ada sudutnya di sini. Ada potensi ke senar jadi lebih keriting, ada potensi. Dan untuk frame-nya dia pakai frame kalau dari Fuji ini tipe KL ya, tipe KL yang besar. Dan untuk di bagian top sectionnya seperti ini, dia menggunakan blank solid carbon ya, XTR 280 RSC dengan warna solid matte ya, apa black matte. Black matte. Kalau untuk di wrapping tali, wrapping cincin dia pakai hitam oranye seperti ini. Frame-nya ini pakai tipe KL tapi masih ya itu ya non Fuji. Ini dia pakai KT ya, ini frame-nya KT dan di top dia pakai anti tangle ya. Bisa dibilang kalau di Fuji itu ini dia frame LGOT kalau nggak salah ya. Seingat saya seperti itu dan ukurannya ada di 6 mm. Di belakang 25, di sini 16, di sini 10, 8, 6, 6, 6. Umumnya seperti itu dan panjangnya 180 cm dan untuk kurva bendingnya seperti ini ya. Cukup kaku ya. Dan untuk posisi terlepas biasanya kalau joran 180 itu ada di 95 kalau nggak salah. Kita coba cek. Ya betul, 95 kurang ada di 94 tepatnya. Dan untuk gripnya ada di
39 cm sampai win check paling depan sini. Dan untuk real seatnya ada di sekitar 32-33, cenderung 32 atau 33. Dan ini tuh kalau saya cobain ke real seat misalkan kayak Daido Caribbean atau real bundle DFT, kayaknya nggak bisa rapet ya. Jadi ada di sini, makanya maju sedikit dari 32, menurut saya sih ke arah 33 lah ya, kayak gini. Terus untuk bobotnya ya, bobotnya sendiri ini dia ada di, kita timbang sebentar. Bobotnya saya kasih ganjel deh ya, karena cincinnya takut nyentuh. Kita zeroin dulu. Dan bobot totalnya ada di 150 gram. Ya, masuk kategori yang standar. Kalau dulu yang ringan-ringan itu ada di Galata Master GS, Galata Master Intense. Terus untuk blanknya ini cukup gede sih ya. Kalau kita coba review cepat aja supaya bisa pindah ke produk yang berikutnya. Di bagian top dia ada di 1,63 mm. Di bagian sambungan ada di 645, posisi yang nahannya ada di 6,5 ya. 6,5, kalau yang masuknya ada di 6,4 ya. Memang standar seperti itu. Ada di selisih 0,1 mm. Dan untuk di bagian bawah ini blanknya besar ya. Di blanknya sini ada di 10,27 mm. Ya, kalau di bagian sini ada di sekitar 8,77. Dan kita akan coba lihat ke produk berikutnya dari Phantom. Dari Phantom itu yang saya lihat naik harganya ke Solaris GS ya. Yang sorry, bukan Solaris, Sena dulu kayaknya. Sena yang, oh enggak, posisinya di saya sih lebih murah Solaris, betul ya. Jadi kita naik ke yang Solaris di 411.000 setelah dapat voucher, terutama ini di payday sale tanggal 25 ya. Ya, payday sale, jadi vouchernya lagi gede ya. Dan untuk Solaris ini yang saya terima versi 715 LB, sedangkan pilihannya 715, 817 sama 1020. Twist X Carbon, Fuji komponen, kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, ini dia untuk yang Solaris GS ya. Dia Jab Style. Solaris GS ini dia tipenya Jab Style dari gagangnya. Yap, seperti ini. XTR 280 RHC, terus blanknya dia X wrapping ya, Twist X Carbon seperti ini ya. Dan untuk di bagian gripnya ini masih dilapis sama apa namanya, plastik wrapping ya, plastik wrapping supaya nggak lecet-lecet di pengiriman. Tapi biasanya kalau joran ini kan kadang-kadang waktu produksi ya disimpan, ada yang bersentuhan di area EVA-nya, suka ada jejak-jejak kayak ya nekuk-nekuk dikit lah ya, nekuk tipis-tipis, nggak masalah. Kalau nanti udah dipakai juga kemungkinan kan akan ada ya bocel-bocel dikit ya. Tapi untuk EVA-nya bagus, keras. Ini hard density EVA, warnanya kombinasi hitam hijau. Di bagian real seat-nya juga dia hijau, real seat dari Daido, pengunci di depan. Dan untuk kombinasi penguncinya ini ada carbon tube-nya, ada EVA-nya, ada aluminiumnya, dan di luar juga ini aluminium. Terus untuk windcheck-nya dia pakai warna kayak Thailand gitu ya, semi-semi gold, kayak tembaga juga. Dan untuk stopper di bagian belakang seperti ini, dia pakai stopper yang bisa dibilang standar juga ya, umum ya. Nah, kalau kita coba pasangkan stoppernya kayak gini. Oke, ntar agak susah nih ya. Nah, untuk gagangnya Jab Style, real seatnya seperti ini, pengunci di depan, dan ada windcheck atau aksesoris seperti ini. Logo Daido dia pakai warna silver, X wrappingnya kelihatan banget. Dan ini 715 lbs 602, powernya di 10 kg, 715 lbs. Dengan lure weight 8-23 gram, actionnya medium light, Fuji komponen. Dan yang saya lihat di sini dia kayak Daido apa yang sebelumnya, Caliber, Supersonic atau Athena ya kalau nggak salah. Supersonic atau Athena kalau nggak salah pakai Alconite. Kalau ini dia pakai Fuji Oxide ya, New Slim O-ring Fuji Oxide, ukurannya 25 di belakang
Dan ini bisa saya pastiin Fujinya original ya. Kalau Daido yang saya tahu original, tapi ada beberapa yang masih pakai ya look alike lah, look alike ya. Dan untuk wrapping di bagian cincin dia pakai hitam hijau. Ya ini juga di bagian pengaman join hitam hijau, blanknya lumayan tebel. Dan untuk top sectionnya ini dia pakai tema warna hitam doff juga. Hitam doff juga, wrapping hitam hijau. Ini frame LY untuk cincinnya. Jadi kalau dari spesifikasi CCLY OG 16, di sini CCLY OG 10 dan di sini dia masih pakai LY. Ini CCLY OG 8. Di sini dia pakai CCLOG 6 dan di bagian top dia pakai CCFOT 6 mm ya. Ini untuk versi 715. Lebih soft ya. Nanti kita cek-cek juga untuk backbone-nya, tapi kita ukur diameter dulu. Untuk blank di bagian topnya ada di 2 mm. Ya, 2 mm. Di joinnya ada di 6,0 dan posisi yang tertahannya ada di sebentar 6,06. Di sini 5,9 ya, maaf. 5,9 yang nahannya ada di 6 mm. Dan ini blanknya hollow carbon ya. XR 280 RHC. Ini hollow carbon. Kalau kita cek ketebalannya seperti ini, ada di 1,1 mm. Lumayan tebal untuk ketebalan blank hollow-nya. Dan untuk di bagian bawah kita cek bagian sambungan dulu. Oke, bagian sambungan ada di 7,7 mm. Di bagian depan reel seat ya, reel locking ada di 9 mili, belakang kemungkinan 10. Oke, 9,8 nggak sampai 10 ya. Dan untuk ukuran ini ya, kadang-kadang ada yang suka dipakein grip bakar gitu ya, apa karet bakar itu. Ini ada di 24,55 untuk diameter dari EVA-nya ya. Saya lupa kemarin ada yang nanya, belum saya balas. Di depan 23,2. Kalau ada yang mau dipakein grip bakar gitu. Terus kita lanjut ke apa ini namanya? Sena ya, Sena GS. Mohon maaf kalau agak panjang karena supaya satu video bisa langsung seluruhnya ya. Saya ulas seluruhnya supaya teman-teman juga nanti bisa ngelihat perbandingannya aja dari segi desain. Sena, sorry, kita lihat dulu dari spesifikasinya. Yang Sena ini kan dia pakai XTR 280 RSC, Twist X Carbon, GS, Fuji komponen, dan powernya yang saya terima juga 715 LB. Ya, 602 spinning, jadi kita lihat lagi. Berarti sama ya, 715 LB. Apakah diameternya sama? Nanti kita coba sedikit perbandingan tipis-tipis sama yang hollow. Dan ini juga di bagian reel seatnya di wrapping ya, plastik wrapping seperti ini. Kombinasi warnanya merah hitam ya, merah hitam dengan gagang American style full EVA, dan dia pakai stopper yang seperti ini. Stopper yang cukup enak buat berdiri ya, kayak gitu ya. Dan biasanya kalau di kolam-kolam turnamen juga kan ada apa namanya, dudukan ya, dudukan untuk joran. Ini juga bisa dilepas pasang. Kalau kita lepaskan seperti ini, tapi kalau nggak salah jadi ada space. Nah, jadi ada space kayak gini ya, celah kayak gini. Jadi sebaiknya dipasang aja. Tapi itu bebas, tergantung selera nanti teman-teman ya. Di sini kita coba pasangkan aja, dan saya lupa belum nimbang yang itu ya, yang hijau tuh Solaris. Nah, nanti kita timbang dengan yang solidnya biar kelihatan perbedaannya karena sama-sama 715 LB juga. Oke. Dari desainnya kayak gini, full EVA, di tengahnya ada kombinasi cork ya. Reel seat dari Daido, warnanya merah, pengunci di depan dengan kombinasi yang cenderung sama. Ada carbon tube, ada EVA, ada frame aluminiumnya juga. Dan untuk di bagian pengunci ini framenya ada logamnya, jadi nggak mudah pecah. Di sini dia pakai logo Daido warna emas, dan untuk wrapping tali dia pakai hitam merah. 715, ini Twist X Carbon Sena GS. Yap, betul, panjangnya sama, kurang lebih ada di 92 cm, dan cincin juga sama, dia pakai frame LYOG ya. Ini LYOG ukuran 25, umum di joran-joran kolam ya.
Terus kalau kita lihat top sectionnya di sini dia pakai sebentar. Dia pakai solid carbon XTR 280 RSC 715 dengan finishing warna black dop juga, wrapping hitam merah. Frame cincin di sini dia pakai LYOG ukuran 16, di sini LYOG ukuran 10, di sini LYOG 8, di sini LOG 6, LOG 6 dan FOT 6 ya dari Fuji. Dan kalau kita coba bending tipis-tipis ya seperti ini. Nanti kita cek backbone-nya dan kita coba timbang dulu kedua joran ini. Kemungkinan pasti berbeda karena dari gagangnya di sini ada perbedaan, jadi bobotnya beda. Tapi nanti kita cek di bagian top sectionnya seberapa jauh perbedaan bobot antara hollow sama solid. Oke, kita coba kasih gantungan ya. Pertama dari yang hollow dulu, Solaris GS dari gagangnya aja ini ada di 109 gram. Kalau kita pasangkan top sectionnya ini ada di 125 gram. Ringan sekali, kalau nggak salah ini deket-deket ke bobotnya Galata Master ya, yang intens ataupun yang GS. Terus kalau yang Sena ini solid, pasti lebih berat di bagian gagangnya. 118 betul sekali ya, lebih berat. Kalau dengan top section ini ada di 141, ada sekitar selisih 15 gram. Tapi bukan dari top sectionnya aja, karena top sectionnya aja ini hanya ada di 23 gram untuk solid, sedangkan hollow ada di 16 gram, 17 gram, ada selisih 6 gram antara solid dan hollow. Nggak terlalu jauh ya hitungannya kalau dari data statistik, tapi data timbangan ya, angka gitu ya. Tapi kalau dari rasa memang yang saya tahu lebih ajib yang hollow, itu yang saya tahu ya. Nah, terakhir untuk Sargas. Sargas kita coba lihat aja di sini. Speknya 715 juga ya. Jadi qadarullah yang datang ke saya ini 715. Yang saya tahu juga Galapung seriesnya Sargas ini ada dua opsi power antara 715 dan 817. Dan untuk ini saya lupa belum cek panjang gagangnya, tapi sekalian aja nanti karena yang ini lebih pendek sedikit ya. Twist X Carbon dengan blank XTR 300 RHC. Nah, ini blanknya berbeda. XTR 300 RHC itu agak mirip-mirip kayak Daido Carnivore kalau nggak salah, SS 300 RHC, tapi ini Extreme 300 RHC. Oke, dari tampilannya seperti ini. Tampilannya dia menggunakan cork ya di bagian gagang, American style, full EVA, tapi banyak nyebutnya EVA cork atau ini cork juga ya. Dan corknya ini kombinasi antara cork yang seperti ini dan yang seperti ini ya, kombinasi ya. Ini yang ancuran gitu ya. Kalau ini yang bulat, ini juga campur seperti ini, elegan sekali. Dan untuk real seatnya di sini dia aero seat. Jadi real seatnya menurut saya lebih berbeda dari yang lainnya, lebih ganteng tampilannya. Dan di bagian stopper belakang juga ini bagus ya, bagus sekali, premium ya bisa dibilang kayak gini. Kalau kita lepaskan dan kita pasangkan tanpa stopper juga sepertinya ini ada jarak ya, jadi kayak ada space gitu. Nah kayak gini kalau dilepaskan. Baiknya sih dipakein aja ya, biar enak juga, biar nggak banyak lecet nanti ke jorannya, ke reelnya juga biar nggak gampang lecet ya. Di belakangnya ada logo dari Daido dan ini nggak perlu saya lepasin ya untuk plastiknya, biarin aja biar nggak kotor juga. Penguncinya ada di depan kayak gini. Dan kita lihat ke jorannya, dia ada wrapping tali warna hitam emas yang seperti ini cakep banget ya. Detail kecil tapi asik. Logo Daido pakai warna emas, 715 602 Sargas Galapung series ya. Di sini ada Galapung series. Terus untuk panjangnya 180, 715, powernya sama di 10 kg juga. Action medium light dengan Twist X Carbon, XTR 300 RHC. Dan ini untuk Twist X Carbonnya full ya, sampai di bagian top sectionnya. Jadi kalau yang lain itu dia polos, kalau ini full sampai di bagian top section. Jadi tampilannya lebih gokil lagi ya, karbon banget lah bisa dibilang kayak gitu. Nah untuk cincinnya sendiri dia pakai
cincin Fuji Oxide juga. Frame-nya sama, LYOG, ukurannya sama juga, ukuran 25 di bagian paling belakang, dan di bagian blank depan ini CCLYOG 16, di sini CCLYOG 10, di sini CCLYOG 8. Nah, di sini dia pakai 2 CCLOG 6. Di bagian top dia pakai FOT 6, CCFOT 6 ya, oxide. Dan untuk feel-nya ini kerasa lebih kaku. 715 antara yang ini sama yang dua tadi kerasa lebih kaku. Terus untuk bobot dulu ya, kita ke bobotnya dulu. Sargas 715 ini ada di berapa gram? Kalau full EVA sih biasanya lebih dari 120, tapi kalau saya pegang gini, ini bobotnya banyak ke arah belakang ya, di bagian gagang sama mungkin bobot dari apa ya, stoppernya lah ya, stoppernya. Kayak untuk gagangnya aja dia ada di 130 gram, paling berat di antara yang lain lah ya kalau nggak salah. Tapi kalau sama yang Phantom nggak, Phantom kalau nggak salah kurang lebih sama. Dan totalnya ada di 148 gram. Dibanding Solaris dan Sena ini sedikit lebih berat. Tapi saya yakin bobotnya ada dari gagang ini. Karena kalau kita hitung atau timbang topnya, dia 17 gram cenderung sama Solaris. Ya, ini ada stiker tapi biarinlah, stiker nggak terlalu berasa. Ya, sama-sama 17 gram. Yang ini X-wrapping, kalau yang itu enggak. Oke, untuk timbangan sudah. Dan sekarang kita coba ukur gagang ya, panjang gagang. Karena tadi saya juga lupa belum ukur yang Solaris atau yang Sena. Nah, di sini untuk Sena sendiri, Sena dulu ya, betul. Sena kita cek ada di 40 cm sampai pengunci di depan. Dan real seatnya ada di sekitar 32-33. Kalau kita ke Solaris sama ada di 40 cm, 41 cenderung maju sedikit ya. Di bagian real seatnya ada di 33-34. Sedikit lebih maju ternyata. Ya, mungkin karena ini ya, posisi stopper. Posisi stopper enggak juga sih, tapi intinya kayak gini. Ya, di Solaris dia lebih maju sekitar 1 cm untuk gagangnya. Ya, dari penempatan real seatnya juga beda sedikit. Nah, yang paling pendek itu ada di apa namanya? Sargas ya, Sargas. Ini karena mungkin didesain untuk galapung. Biasanya galapung ikan mas ya, ikan mas kan galapung. Kalau galatama biasanya ikan-ikan indukan. Ini ikan masnya ada yang ramenya, ada yang indukannya mungkin ya. Panjang gagangnya ada di 36 cm. Sedangkan di gripnya ada di 25 atau 26 cm. Itu kurang lebihnya. Dan kalau untuk blank kayaknya sama sih. Saya coba masukin aja deh yang Sargas ini. Solaris ke Sargas. Saya cobain. Ya, dia masuk juga. Berhenti di tempat yang sama juga karena ini udah saya tes ya. Nah, berhenti di tempat yang sama. Jadi untuk top sectionnya antara yang hollow dan yang hollow ini bisa dibilang cocok. Tapi kalau kita pasangkan yang solid, saya lupa ini belum coba nih. Nah, ini enggak. Kalau sama yang solid dia tidak PNP karena yang solid ini ternyata dia lebih kecil sedikit. Kalau kita cek tadi di sini ada di 5,4, yang tertahannya ada di 5,5. Yang hollow ini baik yang Sargas ataupun yang Solaris ini ada di 5,9 dan yang tertahannya ada di 6 mm. Jelas ini lebih besar. Ketebalan blanknya ada di 1 mm juga. Sebentar, kalau kita ukur ya, ada di 1 mm juga. Saya ambil sisi sebelahnya, ada di 1,1 ya untuk ketebalan blanknya yang Solaris atau Sargas. Dan ya itulah perbedaannya. Dari sini ada beberapa perbedaan spesifikasi, ada perbedaan ukuran sedikit ya, karakter bahan yang dipakai. Kalau untuk cincin sama, ini semua pakai Fuji Oxide, tipenya framenya LY, di belakangnya di depan LOG, topnya FOT, sedangkan Phantom itu non Fuji sendirian. Dan untuk bobotnya nggak jauh beda, ini ada sekitar 140, ini 120, ini sekitar 130-an.
yang itu saya lupa tadi pertama. Mungkin nanti kalian bisa mundur untuk ngecek bobot yang Phantom ya. Dan kita akan coba cek bendingan, cek backbone, terus kalau balancing ini agak banyak. Kita coba bending-bending tipis aja, nggak akan saya kasih beban, tapi nanti buat ngeliatin kurvanya aja di video berikutnya. Nah, sekarang kita coba cek bendingan, cek balancing, sama cek backbone dari 4 joran terbaru yang didesain untuk bermain turnamen ya. Tapi sebelumnya takutnya ada orang yang nganggap saya nge-hoax gitu ya tentang harganya. Itu harga yang tadi saya liatin di awal itu harga setelah dapat voucher, dan voucher itu antara payday sale sama di luar payday sale akan berbeda karena basis harganya ini ada sekitar di 400, ini ada di 500, dan Sargas itu kalau nggak salah di 600-an ya. Kurang lebih seperti itu, tiap toko juga bisa beda-beda. Dan yang pertama kita cek untuk Phantom ya. Phantom kita coba bending tipis-tipis seperti ini. Ya, ini karakter 817, pastinya kaku ya. Bisa dibetot untuk main-main ikan-ikan besar gitu ya. Dan untuk backbone-nya yang ini cukup lurus, agak miring sedikit ya, sedikit ke sebelah kiri saya. Dan ini random kalau untuk backbone. Terus kalau balancing di sini tanpa reel ada di sini ya, di blank. Kalau saya pasangin reel Daido Helix misalkan ya, ini reel super bundle dari DFT. Berat reelnya ada di 270-260 gram. Ini balancingnya ada di windcheck paling ujung di depan ya, persis di depan locking seat. Nah, kalau udah pakai reel sih ini enak ya harusnya. Jadi balancingnya nggak jauh dari grip kita, dari genggaman kita. Yang kedua kita coba yang tadi itu Solaris ya. Nah, ini Solaris. Solaris ini 715, kita cek bendingannya tipis-tipis. Oke, seperti ini. Dia lebih lentur karena yang tadi 817 jelas ya. Ini 715 seperti ini. Yap, untuk ikan harian juga udah enak sebetulnya. Beberapa orang ada yang suka dengan yang seperti ini, agak kaku, tapi ada juga yang ngejar lentur. Ya mungkin kalau lentur cari 614, tapi saya lupa dari varian apa. Mungkin kalau ada restock dari Galata Master itu bisa aja ya. Atau yang Galata Master Adul ya, saya nggak tahu itu, lupa. Karena nggak pegang juga untuk jorannya, apakah ada 614-nya atau enggak. Nah, ini untuk Solaris kita coba cek backbone-nya, dan ya dia miring ya. Ini kembali lagi random, ini miring. Kita cari lawannya, nggak ada sih. Oh, ini nih, ini lawannya ada di sini, tapi yang paling banyak yang sini. Ini untuk backbone-nya agak miring sedikit, dan ya kembali lagi ini random. Terus kalau kita kasih balancing atau coba balancing, di sini saya pasangin ke Daido Visage ya. Daido Visage ini beratnya ada di 248 gram. Dan kita periksa balancingnya. Oke, dia ada di Eva bagian lock seat ya, dengan berat reel 248 gram. Nah, ini depannya kerasa ringan banget karena grip balancingnya juga pas ada di grip. Kerasa ringan banget. Yang ketiga kita coba Sena ya, Sena GS. Ini yang solid carbon 715 LB. Oke, feel-nya nggak jauh beda, tapi ini sedikit lebih nahan, sedikit kerasa lebih keras di bagian sini. Kalau tadi kan yang 715 itu lebih nekuk ya, ini kerasa lebih nahan. Dan kita cek backbone-nya seperti ini. Oke, yang Sena ini miring sedikit ya, agak ke kiri saya dikit ya, seperti itu. Saya cari lawannya, nggak ada, hanya di sini aja, agak ke kiri sedikit, dan kembali lagi bisa jadi ini random. Oke, dan untuk balancingnya di sini saya coba pakai Caribbean 2000. Ini ringan sih, Caribbean itu ada di berat 220-an gram. Dan kita coba cek balancingnya kalau dipasangin ke joran Sena 715. Yap, kurang lebih sama, ada di sekitar locking seat juga yang ada Eva-nya ini ya. Nah, kurang lebih kayak gini untuk balancingnya, jadi bisa lah untuk gentak-gentak juga ya. Terakhir kita coba Sargas. Ini dia joran Galapung series. Kita pasangin, nanti deh, pasangin reelnya nanti terakhir. Kita cek bendingannya dulu. Oke, ini kerasa lebih keras dikit dibanding yang Solaris tadi. Sedikit lebih keras dari yang saya rasain, dan kurvanya sedikit lebih luas. Tadi yang Solaris itu lebih nekuk yang saya rasa ya. Nanti teman-teman coba perhatiin aja. Dengan tenaga yang kurang lebih sama,
ini kerasa lebih keras. Kerasa powernya lebih mantep karena blanknya juga beda, dia pakai XTR 300 RHC. Dan untuk backbone-nya kita cek. Nah, ini backbone-nya lurus. Saya putar-putar, dia balik lagi seperti ini. Backbone-nya lurus. Takutnya ada teman-teman yang Bang, itu kan karena ada pemberat, Bang. Apa ada stopper di belakang, arahnya ke bawah. Takutnya karena berat di situ. Jadi di sini saya coba lepasin dan kita cek backbone-nya lagi. Nah, seperti ini ya. Backbone-nya memang lurus bawaannya ya. Mau diputar kanan kiri juga dia kembali lagi. Tuningan yang cukup bagus. Terakhir, kalau kita pasangin lagi sebentar ya untuk stoppernya dan pasangin ke joran ke reel Daido Predator yang PSSW nih. Nah, ini beratnya ada di 248 gram juga. Sama maaf, agak sakit tenggorokan ini tuh ya. Sama kayak Daido Visage 248 gram. Dan untuk balancingnya ini oke. Walaupun gagangnya lebih pendek ya. Gagangnya lebih pendek tapi balancingnya ada di bagian locking seatnya juga. Otomatis kalau kita bandingin sama yang inilah ya, sama Solaris. Solaris kalau tadi saya balancing seperti ini, dia ada di bagian lock seat tapi dengan panjang gagang yang berbeda. Oke, balancingnya seperti ini. Jadi memang setiap jorannya juga sudah dituning untuk ngedapetin balance yang pas. Ini juga nggak jauh dari gripnya. Dengan gagang yang lebih pendek, untuk gentak ikan-ikan rame juga pasti enak banget ya. Dengan blank XTR 280 RHC, dan ini bisa jadi yang paling tinggi harganya di antara 3 joran yang lain ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya nggak akan kasih beban ya, tapi kalau ada yang mau kasih beban, teman-teman penasaran, di sini saya ada ya, saya lupa ini 200, 150, 6 lah, 6 150 ya. 4 150. Saya coba pasangin aja. Kurang lebih sekilo kurang lah ya, sekilo kurang. Kalau mau lihat kurva dengan beban tapi tanpa tali ya. Tanpa tali ini yang Zargas seperti ini. Kalau ke samping kurang lebih kayak gini ya untuk kurva bendingnya. Nah, yang saya rasain tadi dia kurva bendingnya lebih luas, kerasa lebih kaku dibanding yang lain ya. Seperti ini aja yang bisa saya kasih lihat ke teman-teman. Nah, kalau ada teman-teman yang tertarik dengan ketiga, keempat joran ini, salah satunya atau salah duanya, kalian coba pantau di keranjang video ini. Nah, udahlah, biar nggak usah saya lepasin ya, nanti aja. Kalian coba pantau aja di keranjang video ini atau langsung ke toko-toko langganan kalian, entah itu yang jaraknya dekat atau yang dari official juga nggak masalah. Semoga video ini ada manfaatnya, tidak banyak salah kata dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.